Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan rahmat karunia kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita insyaallah dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling mulia, beliau adalah manusia yang paling istimewa, yang patut dan harus kita jadikan sebagai suri tauladan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita betul-betul menjadi manusia yang istimewa, agar kita menjadi manusia yang luar biasa, agar kita menjadi manusia yang paling baik sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan beberapa indikator manusia yang paling mulia. Disebutkan beberapa indikator manusia yang paling istimewa. Disebutkan beberapa indikator manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 8, tetapi pada kesempatan ini insyaallah kita akan coba sharing ada 4 ciri manusia yang paling mulia, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, ternyata di dalam hadis Rasulullah SAW tidak dijelaskan bahwa manusia mulia itu adalah mereka yang hartanya paling banyak. Tidak dijelaskan bahwa manusia yang paling mulia itu adalah mereka yang paling pintar. Tidak dijelaskan bahwa manusia paling mulia itu adalah yang jabatannya paling tinggi. Tidak dijelaskan manusia paling mulia itu mereka yang popularitasnya paling besar, followernya paling tinggi. Tidak. Tetapi Rasulullah di dalam hadis-hadisnya menyebutkan yang pertama adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang paling mulia itu adalah mereka yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi orang yang paling mulia itu adalah orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an.
orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa merenungi makna-makna Al-Quran, orang yang senantiasa melaksanakan apa yang ditunjuk di dalam Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahkan di dalam satu ayat disebutkan bahwa salah satu di antara perniagaan yang tidak akan pernah merugi adalah alladzina yaslunal Qur'an. Innal ladzina yaslunal Qur'an, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Pertanyaannya adalah, kalau kita bukan anak muda lagi, kalau kita bukan anak kecil lagi, apakah kita tetap harus belajar Al-Quran? Jawabannya adalah tetap kita harus belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran sesuai dengan kondisi kita. Kalau belum bisa mengeja, kita belajar mengeja. Kalau belum bisa menerjemahkan, kita belajar menerjemahkan. Kalau belum bisa membaca tafsirnya, kita belajar baca tafsir. Yang lebih tinggi lagi, kita kalau sudah mampu, maka kita juga bisa membuat tafsir sendiri sesuai dengan kapasitas dan keilmuan kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam hadis lain dikatakan alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'a safaratil kiramil barar walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta falahu ajrani wa huwa syakun falahu ajrani. Orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan mahir, maka akan bersama dengan para malaikat. Tetapi mereka yang tidak mahir dan membaca Al-Quran dengan berat, maka Allah akan berikan 2 pahala. Luar biasa Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau secara subjektif khatib melihat belum pernah menemukan orang yang senantiasa berkarib-karib dengan Al-Quran, hidupnya itu tidak bahagia, umumnya sejahtera. Jadi kalau ingin menemukan orang bagaimana sejahtera lahir dan batin, biasanya insya Allah itu diawali dengan Al-Quran. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka kita ajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Bisa kepada anak kita, bisa kepada saudara kita, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa merenungkan Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, insya Allah banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang akan didapatkannya, baik dunia apalagi akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hadis yang kedua menjelaskan bahwa manusia yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang paling mulia itu adalah seberapa baik akhlaknya. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqo. Nanti di hari kiamat, orang yang paling dicintai dan yang paling dekat dengan Rasulullah, kedudukannya adalah mereka-mereka yang baik akhlaknya. Lalu di dalam hadis ini juga dikatakan kebalikannya, ada orang yang paling dibenci oleh Allah, yang paling dijauhkan dari para nabi, dijauhkan dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ats-tsarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihikun. Orang-orang apa ini? Yang pertama ats-tsarsarun adalah orang yang kalau ngomong itu dibesar-besarkan, kira-kira begitu.
Kalau ngomong itu pintar, asar sarun, tetapi banyak bohongnya. Yang kedua, al-mutasaddiqin, orang yang ngomong diluas-luaskan tetapi di dalamnya banyak penghinaan-penghinaan. Yang ketiga, al-mutafaihikun, yaitu al-mutakabbirun, orang yang ngomong, orang yang bicara tetapi dalam bicaranya penuh dengan kesombongan. Artinya apa? Artinya yang dimaksud dengan akhlak baik itu berarti terkait dengan gaya bicara seorang. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling dicintai oleh orang yang paling mulia adalah mereka yang mampu berbicara dan berbicaranya itu penuh dengan akhlak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sisi isi maupun dari sisi gaya bicaranya. Maka alangkah indahnya mereka yang berbicaranya sangat lembut, sangat halus, dan isinya tidak ada kebohongan, dan isinya tidak ada hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga, menurut hadis, orang yang paling mulia adalah man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang paling baik adalah mereka yang kebaikannya diharapkan dan keburukannya tidak dikhawatirkan. Jadi kalau tidak ada dia, rasanya ada yang kurang, yaitu orang yang hebat, yang paling baik. Sementara orang yang paling buruk adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Jadi kalau dia berbuat baik itu malah dicurigai. Jangan-jangan lagi apa gitu ya. Jangan-jangan ada maunya. Wala yu'manu syarruhu, dan orang yang sangat dikhawatirkan keburukan-keburukannya. Jadi kalau kehadiran kita membuat orang tidak khawatir, membuat orang tenang, membuat orang senang, membuat orang bahagia, nah itulah orang yang paling baik menurut hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, siapakah orang yang paling baik itu? Khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik itu adalah mereka yang paling baik dengan keluarganya. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah pernah mengatakan, fatara rajula idza laqiya ahlahu kana aswa'an nas akhlaqan wa asja'ahum nafsan wa aqallahum khaira wa idza laqiya ghairal ahli minal ajanib lanat arikatuhu wan basatat akhlaquhu wa jadat nafsuhu wa kathura khairuhu wa la syakka anna man kana kadzalika fa huwa mahrumut taufiq zaigun an sawa'it thariq. Jadi kata Al-Imam Asy-Syaukani, orang yang kepada keluarganya cenderung buruk, kepada keluarganya cenderung keras, cenderung kasar, tidak memiliki adab, tetapi kepada orang lain dia sungguh penuh dengan pencitraan. Kepada orang lain sangat lembut, kepada orang lain sangat baik, maka orang yang seperti itu orang yang tersesat. Maka sesuai dengan hadis Rasulullah, maka ciri atau tanda orang yang mulia, tanda seorang itu baik, tanda seseorang itu istimewa adalah ketika dia baik dengan keluarganya. Jadi baik kepada keluarganya, baik juga kepada orang lain. Jadi jangan juga sebaliknya, tidak baik kepada orang lain, hanya baik kepada keluarganya juga tidak dibenarkan. Tetapi baik kepada keluarganya juga baik kepada orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, betapa ini hadis Rasulullah SAW, kalau seandainya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ini, insya Allah sungguh luar biasa. Kita akan menjadi manusia yang paling mulia. Yaitu yang pertama adalah kita senantiasa belajar dan senantiasa mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sampai kapanpun tidak akan pernah habis dibahas.
Al-Quran itu sampai kapanpun tidak akan ada yang mampu habis membahasnya secara tuntas. Yang kedua adalah orang yang senantiasa baik akhlaknya. Yang ketiga adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan tidak dikhawatirkan keburukannya. Dan yang keempat adalah orang yang baik kepada keluarganya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqwa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'al jami'i sahabatul qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidalatil islam bihidayatika rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.